Halo semuanya. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Pastinya nanti akan ada ibadah yang sangat seru. Nah, untuk menyambut Paskah yang sebentar lagi tiba, aku mau mengajak teman-teman semua memberikan karyanya yang terbaik. Nah, dengan tema Yesus disalibkan karena cintanya. Apa yang teman-teman bisa buat? Teman-teman boleh menyanyi, menari, menceritakan kisah Yesus disalibkan, membuat makanan, membaca ayat Alkitab tentang Paskah, memainkan alat musik, menulis doa untuk berterima kasih kepada Yesus, membuat puisi juga boleh, ataupun membuat hiasan, dan masih banyak lagi. Teman-teman rekam videonya dengan durasi 1 menit ya. Lalu landscape saja. Nah, kalau sudah direkam, nanti kirimkan ke nomor ini. Tolong kirimkan ke sini paling lambat tanggal 30 Maret 2021. Selamat mempersiapkan dan selamat berkarya. Ditunggu ya videonya. Shalom Bapak dan Ibu Jemaat GKI Pasir Kaliki dan simpatisan. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki menghimbau apabila Bapak dan Ibu mempunyai putra dan putri atau cucu, kami mengajak mereka untuk bergabung bersama kami di dalam kebaktian sekolah minggu secara virtual. Kebaktian diadakan pada pukul 8 untuk anak balita sampai dengan kelas 3 SD. Pukul 9.15 untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kedua kebaktian tersebut menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk anak-anak tunas remaja, dimulai pada pukul 10 menggunakan aplikasi Google Meet. Link aplikasi dapat Bapak dan Ibu lihat di dalam warta jemaat. Demikian himbauan kami. Kami menunggu kehadiran putra-putri dan cucu Bapak dan Ibu di dalam kebaktian sekolah minggu. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita dengan menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening gereja GKI Pasir Kaliki. Dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Umat yang terkasih, pada masa pandemi ini, GKI Pasir Kaliki akan menyelenggarakan pelayanan sakramen perjamuan kudus real time melalui live streaming. Bagi umat yang rindu untuk menyambut undangan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, dapat mendaftar ke kantor tata usaha gereja. Kepada umat yang telah mendaftar untuk pelayanan sakramen perjamuan kudus, akan dikirimkan hosti dan air anggur untuk merayakan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Adapun hosti dan air anggur akan dikirimkan sebelum pelayanan sakramen perjamuan kudus diselenggarakan dalam sebuah kotak tertutup. Ketika pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan, umat masing-masing dapat menyiapkan kotak yang berisi hosti dan air anggur di meja dekat dengan posisi tempat duduk umat di rumah. Umat juga diminta untuk menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum kebaktian dimulai. Lalu pada saat pendeta mengajak mengambil hosti, umat ikut mengambil hosti dan membukanya dari kemasannya. Demikian pula ketika pendeta mengajak umat untuk mengambil air anggur, umat dapat ikut mengambil air anggur dan membuka dari kemasannya. Setelah pelayanan sakramen perjamuan kudus dilayankan, kotak dan kemasan, hosti dan air anggur dapat diletakkan dahulu di meja untuk selanjutnya dirapihkan setelah kebaktian selesai. Demikian panduan persiapan pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKI Pasir Kaliki secara real time melalui live streaming di GKI Pasir Kaliki. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita memasuki Prapaskah kelima melalui tema
kasih Allah melampaui penghukuman, kita terus diingatkan akan kemurahan-Nya yang memulihkan dan menyelamatkan manusia. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Sungguh nyala di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar.
Kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan suatu keyakinan. Penolong kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang selalu menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pemberitaan tentang Mesias yang menderita diawali dengan pernyataan Yesus dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kemuliaannya diperoleh bukan melalui kemenangan perang, melainkan melalui kayu salib dan kematian, karena kasih-Nya kepada kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu ya Tuhan? Kasih sempurna, rahmat tak terhingga, Kau menjalani siksa maut hina. Aku terbawa dunia sukacita, Kau menderita. Tiada yang sanggup untuk mengimbangi rahmat kasih-Mu suci dan ilahi, baik berusaha maupun beribadah takkan setara. Dalam gelap menanti terang, dalam Dikau menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Dalam perang menanti damai, putus asa menanti harap. Sabda-Mulah kekuatan kami, beritakan firman-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hati.
Tuhan, terangilah gereja-Mu. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa, tetapi beroleh anugerah kasih dari Allah. Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami memohon agar Engkau memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, Tuhan. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan. Murnikanlah hati nurani kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukan kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menyatakan tekad tobat kita yang akan dibacakan dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidup yang putus asa
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang baik, yang menjadi kerinduan kami setiap umat-Mu adalah hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat dan anugerah Tuhan, kami bisa beribadah pada pagi ini. Dan tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri boleh mengajar kami, membimbing kami, mencurahkan hikmat atas kami. Supaya ketika firman itu diberitakan, kami dengan sukacita boleh menyambut dan menerimanya. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Kami mensyukuri berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami ingin menyambut firman Tuhan dengan segenap hati. Berfirmanlah Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12, ayat yang ke-20 hingga ayat 33. Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dan kita bersama diajak untuk merenungkan suatu tema, kasih Allah melampaui penghukuman. Mendengar tema ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang kita rasakan saat kita membaca dan juga mencoba menghayati bunyi tema ini? Kasih Allah melampaui penghukuman. Saya rasa tema ini tentu membuat kita damai, membuat kita tenang. Sebab kita bersyukur
kita memiliki Allah yang adalah kasih dan kasih-Nya itu melampaui penghukuman. Namun yang menjadi perenungan dan juga pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang mesti kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus untuk merespons kasih Allah yang melampaui penghukuman itu. Dan setepatnya itulah yang hendak kita bersama renungkan pada Minggu Prapaskah yang kelima hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, tentu hukuman sudah tidak asing lagi di telinga kita. Budaya reward and punishment atau penghargaan dan juga hukuman cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ambil contoh saja, kalau anak-anak kita misalkan mendapatkan nilai yang bagus, maka kita menjanjikannya hadiah, entah itu mainan, entah itu pergi ke suatu tempat, meskipun dalam konteks pandemi kita sudah tidak lagi ya, mungkin sebelum pandemi, yuk kita liburan nanti kemana gitu ya, kalau nilai kamu bagus, kalau kamu naik kelas, atau ayah atau ibu akan membelikan sepeda, kalau nilai kamu baik dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, Bapak Ibu Saudaraku, jika anak-anak kita tidak mengerjakan PR atau bahkan nilai ujiannya jelek, maka seolah-olah ditakut-takuti dengan hukuman tertentu, Bapak Ibu. Nah, budaya reward and punishment ini cukup dekat dengan kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu, kita tidak perlu masuk ke dalam perdebatan pro dan kontra budaya ini. Namun yang perlu kita sadari bersama bahwa ada satu titik rawan jika kita terjebak di dalam sistem reward and punishment ini. Jebakan pertama adalah kasih yang transaksional, Bapak Ibu. Kesadaran yang tercipta dari sistem ini atau dari cara berpikir ini adalah kesadaran yang dipenuhi dengan tanda petik embel-embel tertentu atau syarat dan ketentuan tertentu. Seorang anak bisa saja mengatakan, kalau gitu saya mau rajin belajar karena nanti akan dibelikan sesuatu oleh papa atau mama saya. Tidak salah memang memotivasi dengan cara ini. Namun yang keliru adalah jika kita berhenti pada titik itu saja. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, jika kebiasaan ini dipelihara, jika cara berpikir ini dipelihara, maka seluruh aktivitas yang dilakukan mengharuskan ada imbalannya. Kalau saya belajar harus ada hadiahnya. Nanti lambat laun kalau saya bekerja juga ada upahnya. Kalau saya memberi, saya juga harus menerima dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya tentang hukuman. Jika kita melakukan segala sesuatu karena takut dihukum, maka esensi atau nilai-nilai penting dari apa yang kita lakukan itu tidak akan kita dapatkan. Misalkan contoh sederhana, Bapak Ibu Saudaraku, ada seorang pengendara motor yang ditanya, "Pak, kenapa Bapak naik motor pakai helm?" Jawaban sederhananya, "Karena saya takut ditilang." Bukankah itu umum terjadi dan kita temui di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Padahal tentu saja pengendara motor memakai helm bukan untuk bebas dari tilangan atau karena takut ditilang. Sebaliknya untuk menjaga keselamatan diri kita kalau terjadi suatu kecelakaan. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudaraku, baik reward maupun punishment memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap cara berpikir kita semuanya. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua membayangkan jika cara berpikir seperti ini terbawa sampai kepada kehidupan iman kita. Bisa saja kita mengatakan, saya mau ikut Tuhan supaya saya mendapat berkat-berkat-Nya. Atau sebaliknya, saya mau ikut Tuhan supaya saya bebas dari hukuman-hukuman. Jika ini yang kita rasakan, maka iman yang kita hidupi adalah iman yang transaksional. Kita mengharapkan sesuatu, kita memberi untuk menerima,
Dan selain itu, iman yang seperti ini juga adalah iman yang rapuh dan mudah pupus. Mengapa? Sebab saat kita atau saya tidak mendapatkan sesuatu itu, maka bisa saja dengan mudah saya pergi meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, untungnya Allah kita bukanlah Allah yang terjebak pada sistem reward and punishment tadi. Kasih-Nya melampaui itu semua. Bukti nyata penyertaannya kita temukan di dalam teks leksionari yang kita baca bersama. Memang Israel dibuang ke Babel atas dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi toh Allah tidak meninggalkan Israel. Allah tidak melepaskan umatnya. Allah tidak meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Dalam bacaan kita yang pertama dari kitab Yeremia, Allah diceritakan memberikan perjanjian baru kepada Israel. Memberikan perjanjian baru kepada umat miliknya. Perjanjian baru ini merupakan bentuk pemulihan dari relasi Allah dan umatnya. Allah memberikan pengharapan sekaligus memberikan pemulihan bagi bangsa Israel yang sudah merusak perjanjian Allah saat mereka berlaku tidak setia kepada Allah. Mereka mendua kepada ilah lain. Mereka berpaling dari hadapan Tuhan. Dan mari kita lihat bersama Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kasih Allah melampaui penghukuman itu sendiri. Dan itu sangat nyata terasa bagi umat Israel saat mereka berada di pembuangan di negeri Babel. Dan melalui perjanjian baru inilah Allah semakin menegaskan identitas. Baik identitas Allah itu sendiri maupun identitas Israel sebagai umat Allah. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Begitu kata firman Tuhan. Sebuah relasi yang kembali dipulihkan. Israel jadi mengenal kembali siapa Allah mereka. Allah yang kasih-Nya melampaui penghukuman itu sendiri. Allah yang selalu setia kepada perjanjian yang telah diikat bagi mereka semua. Bapak, Ibu, Saudaraku, bukankah karakter Israel ini, kalau boleh jujur, mirip juga dengan karakter kita? Israel sering mendua, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari tak jarang kita pun menduakan Tuhan. Mengandalkan berbagai hal yang tampak menjanjikan. Sering bersungut-sungut, padahal penyertaan Allah begitu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Bukankah kita pun demikian? Saat segala sesuatu tidak berjalan tanda petik normal, bukankah dengan mudah kita mengeluarkan sungut-sungut kita kepada Tuhan? Saat mungkin badan tak lagi sehat, usaha karir pekerjaan kita tak lagi benefit, bukankah kita juga dengan mudahnya bersungut-sungut? Persis seperti bangsa Israel yang melakukan hal itu. Israel jatuh berulang kali pada dosa dan kesalahan yang sama. Dan kalau boleh jujur, bukankah itu juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudaraku, jika kita merasakan apa yang juga Israel rasakan, maka hari ini marilah kita mengingat bahwa Allah tidak meninggalkan kita semua. Ia ingin kita mengingat kembali identitas kita, siapa kita dan siapa Allah kita. Dan dengan melakukan itu, marilah terus mengalami pemulihan dari Allah. Hari demi hari, kita semakin sadar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Meninggalkan kesalahan-kesalahan yang berulang kita lakukan. Meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Sebab tangannya selalu terbuka buat kita. Kasih-Nya besar, melampaui segala sesuatu. Melampaui penghukuman. Bukti kasih Allah yang tak terbatas itu kita jumpai juga di dalam Injil yang kita baca pada hari ini. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang
memberitakan tentang penderitaannya, tentang karya penebusan yang harus ia lakukan, yang diembannya untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi ciptaannya, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Injil mencatat telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Demikian ungkap Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 23. Kemuliaan bukan berarti menang berperang melawan penjajah atau menduduki singgasana megah di istana. Tidak, sebaliknya kemuliaan itu dinyatakan di dalam kesediaan Kristus menderita dan mati untuk penebusan dosa. Pertanyaannya buat saya dan juga buat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita merespons kasih Allah yang luar biasa ini, yang melampaui penghukuman. Saat anugerah keselamatan di dalam Kristus sudah diberikan sebagai anugerah buat kita, maka apa yang harus kita lakukan? Saya jadi teringat akan ucapan seorang tokoh terkenal dari Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog. Ia mengatakan bahwa anugerah keselamatan itu murah, bahkan cuma-cuma diberikan, tetapi bukan murahan. Ada harga yang perlu dilakukan untuk menjadi seorang murid. The cost of discipleship. Ada sebuah aksi yang harus dilakukan ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, meresponnya dengan baik. Dan setepatnya di sini Yesus bersabda, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, penghayatan akan kasih Allah yang melimpah ruah itu perlu diiringi dengan suatu kesadaran bahwa kasih itu bukan untuk saya nikmati sendiri. Bahwa kasih itu bukan hanya melulu berpusat pada diri sendiri. Bahwa kasih itu bukan segala sesuatu tentang saya dan saya. Maka kenyataan ini hendak mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, dalam merespons kasih Allah yang melimpah ruah itu, hendaknya kita syukuri sambil hidup menjalani seturut dengan kehendak Allah. Dan secara indah Yesus berkata, di mana aku berada, di situ juga pelayanku berada. Maka kita bisa bertanya saat kita berada di rumah, saat kita bekerja di dalam bidang kita masing-masing, saat kita berada di gereja melayani ataupun kita yang sedang bersekolah, adakah juga kasih Allah yang melimpah ruah itu terpancar? Dan bukan hanya terpancar tetapi dirasakan. Sehingga di mana kita berada, di situ orang-orang merasakan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan melalui diri kita. Jika belum Bapak Ibu Saudaraku, maka kita perlu merenungkannya. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa benar kasih Allah itu melimpah ruah. Kasih Allah itu melampaui penghukuman. Tetapi marilah bertanya, apa respons kita terhadap kasih Allah itu? Dan di sini Yesus mengajak kita semua untuk hidup memancarkan kasih-Nya. Maka perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai para pengikut Kristus, bahwa kasih Allah itu hendaknya kita syukuri dengan menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Maka kita bisa berkata, saya ikut Tuhan Yesus bukan supaya saya mendapatkan sesuatu, supaya saya bebas dari sesuatu, atau supaya ini dan itu. Tetapi marilah kita menghayati dan mengatakan, saya mau ikut Yesus karena Dia sungguh teramat baik, karena Dia menebus saya, karena Dia juru selamat hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Hari ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu melampaui penghukuman. Bukankah Mazmur 51 yang kita nyanyikan bersama ini juga mengingatkan identitas kita sebagai makhluk berdosa, sebagai makhluk yang fana, yang dipenuhi dengan pelanggaran dan kesalahan. Mungkin kita berpikir bahwa seharusnya kita yang dihukum, tetapi di dalam Kristus kita beroleh penebusan. Di dalam Kristus kita beroleh kasih Allah yang melampaui penghukuman itu. Marilah kita belajar. Yang pertama, kita mensyukuri anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu melalui hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan marilah kita di dalam masa-masa prapaskah ini terus belajar meninggalkan dosa dan kesalahan yang mungkin berulang kali kita lakukan. Dan kita belajar sedikit demi sedikit. Meskipun mungkin jatuh bangun di dalam prosesnya, kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan itu. Jatuh bangun, ya, tetapi janganlah pernah menyerah dan berhenti untuk terus membarui diri dari hari ke hari. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, marilah kita hidup di dalam kasih Allah itu. Artinya kita mau belajar mewujud nyatakan kasih yang kita terima itu, kasih yang kita rasakan dan dapatkan dari Allah itu melalui hidup kita seutuh-utuhnya. Melalui ide gagasan kita, perkataan kita, tindakan kita, dimanapun kita berada, di rumah, dalam pekerjaan, kita memancarkan kasih-Nya. Sehingga di mana kita berada, orang merasakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Yesus Kristus sungguh mengasihi kita dengan luar biasa. Identitas kita terpancar, Bapak Ibu. Orang melihat apakah ada Yesus di dalam hidup kita. Sampai akhirnya melalui hidup yang kita jalani sehari demi sehari ini, orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita merasakan kasih Allah yang melampaui segalanya, bahkan melampaui penghukuman. Oleh karena itu, hidupilah kasih Allah yang melampaui penghukuman itu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Umat Tuhan, dengan bangkit berdiri marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita berdasarkan Katekismus Heidelberg, tanya jawab nomor 1, sebagai berikut. Apakah penghiburan kita satu-satunya baik dalam hidup maupun mati? Aku bukanlah milikku sendiri, melainkan tubuh dan jiwa dalam hidup dan mati, milik Juru Selamat Yesus Kristus. Kristus telah membayar lunas semua dosaku dengan darahnya yang kudus dan membebaskan aku dari semua kuasa jahat. Dia juga menjaga aku sedemikian rupa sehingga tak selembar pun rambut akan jatuh dari kepalaku tanpa kehendak Bapa di sorga. Segala perkara berjalan untuk keselamatanku, karena aku adalah milik Dia, Kristus. Oleh Roh Kudus-Nya menjamin aku kepada kehidupan kekal dan membuat aku dengan sepenuh hati rela dan siap sejak kini hidup baginya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, merasakan benar kami, kasih-Mu melampaui segala sesuatu, melampaui penghukuman. Di dalam Kristus kami beroleh keselamatan dan kami mensyukurinya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih Allah yang besar itu di dalam tutur kata dan tindakan kami, di dalam aksi-aksi sederhana dan juga kecil setiap harinya. Di rumah kami, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, anak, opa dan oma, juga cucu,
atau sesama saudara. Biarlah yang kami lakukan sungguh menyatakan kasih Tuhan itu. Juga di dalam pekerjaan kami, tentu tak mudah kami bekerja di masa-masa sulit ini. Kadang kami bersungut-sungut, kadang kami lupa untuk bersyukur. Namun melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami disegarkan dan diingatkan kembali bahwa melalui pekerjaan pun kami memiliki tugas dan tanggung jawab memancarkan kasih Allah yang besar itu. Kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati kami melakukannya. Kami juga memohon Tuhan untuk setiap kami yang bersekolah di masa pandemi ini, kami masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Biarlah melalui metode ini pun kami dapat belajar dengan baik, terlebih lagi kami boleh memuliakan Tuhan melalui studi yang kami lakukan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, entah karena COVID-19 ataupun karena berbagai penyakit lainnya. Tuhan kiranya menjamah, melawat, dan memulihkan keadaan mereka. Biarlah melalui segala daya upaya yang diupayakan, itu semua boleh mendatangkan kebaikan. Dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan dan menanggung beban bersama. Karena dengan demikianlah Kristus dinyatakan di tengah-tengah kami. Begitu juga kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini, GKI Pasir Kaliki. Tuhan, Engkau yang telah menghimpunkan kami berjemaat di sini, ajarlah kami untuk terus bahu-membahu melayani Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga sungguh melalui gereja-Mu, kasih Allah dinyatakan, dan kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kiranya Engkau memakai gereja-Mu dengan segala program kerja yang sudah tersusun maupun yang belum, yang terus-menerus digumuli dan juga direncanakan. Tuhan Yesus sendiri yang memimpin dan memberkati segala sesuatunya. Dan tak henti-hentinya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19. Upaya vaksinasi yang sudah berjalan, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati prosesnya. Dan biarlah upaya ini membawa pengharapan bahwa segala sesuatunya akan selesai, akan baik adanya. Terima kasih Tuhan, banyak sekali yang ingin kami mohonkan kepadamu. Namun dengan iman kami percaya bahwa Engkau mengenal kami jauh sampai ke dalam lubuk hati kami. Dan biarlah Tuhan, ajarlah kami mengatakan jadilah kehendak-Mu di atas hidup kami semuanya. Inilah doa dan syafaat kami Tuhan, dengar, sambut, dan sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajar kami doa Bapa kami. Ku
Tuhan, lepaskan dari yang jahat, sebab Kau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan menyampaikan persembahan kita yang didasari dari ayat dalam kitab Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkannya ke dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penetua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Bagi umat yang ingin menyampaikan persembahan aksi penyangkalan diri, dapat melalui amplop khusus bertuliskan aksi penyangkalan diri atau transfer ke rekening GKI Pasir Kaliki BCA 00882839999 atas nama GKI Pasir Kaliki dengan menambahkan angka 21 di akhir nominal uang yang akan ditransfer sebagai penanda aksi penyangkalan diri, atau dengan menuliskan berita aksi penyangkalan diri pada berita transfer. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas berkat dan anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami. Kiranya Engkau mau menguduskan persembahan kami ini, yang sudah terkumpul ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap orang yang membutuhkan juga, dan biarlah kiranya melalui persembahan ini juga kami dapat membangun jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, mampukan juga kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Dan kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menolong dan memampukan kami untuk memberikan talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa di dalam surga, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mau naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih memanggil dan menyelamatkan manusia untuk hidup di dalam terang-Nya yang ajaib yang melenyapkan ketakutan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana. Amin.